Oke. Nah, yang kemarin juga jadi pertanyaan ya, Vi ya. Sebenarnya kan ini Menkominfo kan digantikan oleh relawan Jokowi, Projo, Pak Budi. Ya, sebelumnya kan kita tahu dari Partai Nasdem. Akhirnya dari jatah Partai Nasdem pun dalam kabinet ini berkurang dari 3 menjadi 2. Sedangkan kalau Wamenak kita melihat dari PKB akhirnya yang menggantikan juga PKB. P3. Yang menggantikan juga P3 begitu ya. Kenapa ini agak berbeda sebenarnya, Via? Nah, coba kita ulas, kita dengarkan mungkin analisa dari para pakar pagi hari ini. Ada di studio kita. Sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Mas Umam, sehat Mas Arief. Kemudian juga ada Bang Pangi Syarwi Caniago, Bang Ipang, analis politik, Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting. Pagi, Mbak Rati, Bang Arif Fadil. Pangi Syarwi Caniago? Iya. Bukan Arif Fadil. Sama loh kita nih. Tinggal pakai kacamata aja Bang Ipang. Nah, saya mau ke Mas Umam dulu. Mas Umam tadi saya sempat mempertanyakan, ini sebenarnya jatah Nasdem berkurang, kenapa kemudian digantikan oleh relawan Jokowi, Ketum Projo, di mana baru-baru ini Projo juga mendeklarasikan mendukung Prabowo. Ini apa yang bisa atau ditangkap dari masyarakat sebenarnya? Iya, ada kompleksitas cukup serius Mbak di situ. Pertama, bahwa kemudian jatah dari Nasdem diberikan kepada relawan Projo menegaskan bahwa ini adalah sebagai sebuah bentuk sanksi politik yang diberikan pemerintah terhadap manuver Nasdem yang mencoba berikhtiar mengajukan pencapresan Anies Baswedan dan juga memperjuangkan narasi perubahan. Ini adalah bagian dari konsekuensi politik yang harus dihadapi oleh Nasdem. Tetapi kemudian kemarin baru kita dengarkan juga Pak Surya Paloh kembali menegaskan totalitas dukungan kepada pemerintah. Di satu sisi mungkin itu bisa mengamankan 2 menteri yang tersisa, tetapi di sisi yang lain kemudian juga membuat Nasdem menjadi agak kesulitan untuk mendulang suara dari ceruk perubahan. Nah, itu di satu sisi. Di sisi yang lain terkait dengan penunjukan Bang Muni atau Pak Budi Ari sebagai Menkominfo. Ini agak menarik karena bagaimanapun juga dalam sebuah kesempatan, teman-teman dari PDIP itu menuding bahwa jaringan relawan seperti Projo dan juga sejumlah titik yang kemarin berkumpul di Musra hanya sempalan kecil yang per hari ini tidak terdaftar di antara 348 relawan yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Nah, kemudian karena dianggap sempalan kecil itu, maka kemudian seolah tidak di-take account, tidak diperhitungkan. Tetapi fakta politik per hari ini menunjukkan yang dianggap kecil oleh PDIP itu justru mendapatkan perhatian besar dari Pak Jokowi. Porsinya sangat luar biasa, Menkominfo. Artinya apa? Ini kemudian menegaskan seolah-olah bahwa apakah kemudian ini merepresentasikan preferensi politik presiden lebih mengarah kepada Pak Prabowo Subianto. Karena kalau misalnya kita trace back, Mbak Rati, hasil dari Musra yang sebenarnya angkanya tidak dipublikasikan, tapi begitu kemudian direkapitulasi, nomor 1 Pak Prabowo Subianto di angka 20%, Pak Ganjar di 19%, Pak Erlangga Hartarto di angka 12,5%. Hal itu menegaskan ternyata ada basis yang kemudian diarahkan kepada Pak Prabowo Subianto. Itu yang kemudian agak tangible. Dan yang terakhir saya pikir kita lihat bersama-sama berbagai kesempatan Pak Muni atau Bang Muni lebih justru memiliki kedekatan dan intensitas komunikasi dengan Pak Prabowo daripada dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah, oleh karena itu saya pikir ini sebuah sinyal politik yang cukup kuat bahwa arah preferensi politik presiden sepertinya lebih mengarah kepada Prabowo Subianto daripada Pak Ganjar Pranowo. Meskipun dari basis opini publik, kemarin kami baru rilis survei, ketika kami tanyakan kepada masyarakat, sebenarnya di angka 74% masyarakat mempersepsikan Pak Jokowi akan mendukung Pak Ganjar Pranowo karena basisnya kepercayaan sebagai petugas partai. Tetapi dinamika elit sepertinya berbeda dengan opini publik. Begitu, Pak. Tapi kalau Mas Umam melihatnya ini waktunya kan hanya tinggal beberapa bulan. Kenapa adanya reshuffle kabinet ini? Kalau Mas Umam melihat apakah ada faktor politis di dalamnya atau apa? Everything constructed by politics. Kalau kita bisa menerka pemikiran Pak Jokowi begitu. Saya melihat bahwa konteks reshuffle ini kemudian betul-betul diarahkan dalam konteks teknokratik ya, jadi kinerja, profesionalisme, tetapi tetap ada kalkulasi politik di sana. Terkait dengan konteks Menkominfo, kita tidak melihat Menkominfo sebagai sebuah posisi yang bukan hanya yang elit dalam konteks kabinet. Ada peran sentral di sana terkait dengan kemudian mengefektifkan basis cyberspace di Indonesia menjelang pemilu 2024. Narasi-narasi yang pro terhadap pemerintah tentu akan diamankan. Tetapi dalam konteks rivalitas dengan lawan-lawan politik yang berpotensi menyerang, menciptakan instabilitas dalam tanda kutip secara politik bisa saja kemudian dinetralisir. Nah, ruang inilah yang sepertinya ingin diamankan
maka menjadi agak make sense mengapa kemudian Presiden Jokowi memberikan porsi dengan kewenangan yang begitu besar di Kemenkominfo menjelang tahun politik di 2024. Kalau tafsirnya seperti itu, ini udah kesekian kali dong dugaan sinyalemen lembaga negara jadi alat politik. Bagaimanapun juga ini kemudian menjadi pertanyaan sejak tahun lalu, Mas Arief, netralitas kekuasaan negara itu menjadi sebuah concern dari sejumlah kalangan civil society. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri. Kalau misal kemudian cawe-cawe yang kemarin diklarifikasi oleh Presiden, ini konteksnya untuk kemaslahatan bangsa, negara, tetapi di sisi yang lain, sejumlah sinyal-sinyal itu menunjukkan ada ruang politisasi untuk menggunakan instrumen kekuasaan negara untuk tujuan politik itu. Itu yang kemudian dikhawatirkan.